Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Bahwa jamaah Masjid Ar-Royan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah Umar radhiyallahu anhu mendengar ucapan seorang pemuda ahli ibadah. Judulnya para sahabat radhiyallahu anhum mendengar ucapan penghuni kubur. Para sahabat radhiyallahu anhum mendengar ucapan penghuni kubur. Jadi sahabat-sahabat itu bisa mendengarkan ucapannya orang ahli kubur. Umar radhiyallahu anhu mendengar ucapan seorang pemuda ahli ibadah. Imam Hakim meriwayatkan sanadnya dari Yahya bin Ayyub al-Khuzai. Ia berkata, aku pernah mendengar seorang yang menyampaikan kisah ini. Pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda ahli ibadah yang senantiasa berada di masjid. Ada pemuda tapi senang di masjid, ahli ibadah pemuda itu, ya. Ya, senang ke masjid ibadah. Umar sangat kagum kepadanya. Pemuda itu memiliki ayah yang sudah lanjut usia. Biasanya selepas Isya, pemuda itu pergi ke rumah ayahnya. Sedangkan jalannya dari masjid ke rumah ayahnya melewati depan pintu rumah seorang perempuan. Ya, namanya rumah, ya, pas melewati rumahnya perempuan. Gak tahu apa janda apa enggak gitu ya. Sedangkan jalannya dari masjid ke rumah ayahnya melewati dengan pintu rumah seorang perempuan. Maka perempuan itu terpesona kepadanya. Wah, ini perempuan itu terpesona kepadanya. Lalu perempuan itu sengaja memamerkan pesonanya kepada pemuda itu di sisi jalan yang biasa ia lewati. Wah, ini pamer itu ya. Mungkin cantik ya. Pada suatu malam, pemuda itu lewat di depannya. Maka perempuan itu terus berusaha menggodanya. Nah, jadi memang perempuan itu kalau udah seneng, ya Pak Komar kemana saja dicari, dikejar. Ya. Kenapa? Karena perempuan kalau udah begitu, wah seneng. Ya, terus mencarinya, digodanya hingga akhirnya ia mau mengikutinya. Lalu ketika sampai di depan pintu rumahnya, perempuan itu masuk ke dalam. Dan ketika pemuda itu hendak ikut masuk, diajak masuk ke rumah, nggak tahu mau ngapain. Ia teringat akan Allah Subhanahu wa taala. Bisikan setan ke arah maksiat pun sirna dari dalam hatinya. Sebetulnya sih pengen-pengen juga ya. Tapi karena dia ingat Allah, akhirnya hilanglah bisikan maksiat tadi, ya, dari hatinya hilang. Jadi nafsunya langsung hilang. Sama dengan ketika Yusuf, ya, Yusuf dengan Zulaikha di dalam pintu yang udah dikunci oleh Zulaikha. Udah mau apa bahasanya sekarang? Kikuk. Ya, udah mau terekam ya. Akhirnya apa? Akhirnya ayat-ayat artinya tanda-tanda kebesaran Allah teringat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kayak bayangan orang tuanya datang. Kemudian dadanya dipukul, akhirnya hilanglah hasrat daripada keinginannya itu. Nah, kalau ini ingat akan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sirnalah itu yang keinginan di dalam hatinya, dari lidahnya terbaca yaitu ayat Al-A'raf ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, itu kan was-was dari saya, udah nggak apa-apa ya, masuk aja ke rumah, ya dibisik-bisikan. Kemudian mereka ingat kepada Allah, akhirnya dia ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya, akhirnya sadar, salah ini ya, salah ini, masa ngikuti bisikan setan. Maka pemuda itu jatuh pingsan.
Nah, setelah baca Al-Quran, ya dia tahu artinya, kemudian jatuh pingsan. Lalu perempuan yang menggodanya itu memanggil hamba wanitanya. Mereka berdua pun saling membantu untuk menggotong pemuda itu ke rumahnya. Tadi kan baru di depan pintu. Pingsanlah. Pemuda itu pun didudukkan di pintu rumah, diketuk untuk memanggil ayahnya. Artinya akhirnya dibawa ke rumah, diketuklah pintu rumahnya memanggil ayahnya. Karena kan pingsan. Ketika ayah si pemuda keluar untuk mencarinya, ia mendapati putranya itu di dekat pintu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Oh, digotongnya ke pintu rumahnya laki-laki tadi, pemuda tadi, karena memang dekat rumah dia. Lalu ayah pemuda itu memanggil beberapa anggota keluarganya. Mereka pun menggotongnya dan memasukkannya ke dalam rumah. Setelah malam agak larut, barulah pemuda itu siuman. Lalu sang ayah bertanya, "Wahai anakku, apa yang terjadi padamu?" Si pemuda menjawab, "Aku baik-baik aja, ayah." Sang ayah pun mendesak, "Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah." Lalu si pemuda menceritakan kepada ayahnya tentang kejadian yang sebenarnya. Sang ayah pun bertanya, "Wahai anakku, ayat apa yang tadi kamu baca?" Maka pemuda tersebut membaca lagi ayat yang tadi ia baca, yaitu innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minal syaitan tadzakkaru. Lalu ia jatuh pingsan lagi, ya. Maka pemuda tersebut membaca lagi ayat yang tadi ia baca, lalu ia jatuh pingsan. Orang-orang pun menggerak-gerakkannya dan baca lagi malah pingsan lagi. Akhirnya orang-orang digerak-gerakkannya, namun ternyata ia sudah meninggal dunia, ya. Pada malam itu pula, orang-orang memandikannya serta mengkafani dan mensolatinya. Kemudian membawanya keluar dan mengkuburkannya malam itu. Jadi ada daerah itu kalau malam mati, ya malam itu langsung dikubur. Ya, masih ada di Jawa-Jawa itu, Jawa Timur, Jawa Barat ada. Udah meninggalnya itu misalnya habis Isya. Itu langsung nggak usah nunggu besok, Pak. Dikubur jam 12 malam, jam 1 itu cepat-cepat dikubur itu. Ya. Langsung. Iya itu, ya sebetulnya memang disuruh menyegerakan, tetapi enggak juga segera secepat itu langsung malam terus. Ya kalau ada yang mau, kan tangga-tangganya juga ngantuk kan, capek. Udah ada sih, enak-enak aja, udah biasa. Ya, karena Nabi walaupun meninggalnya itu hari Senin, Nabi itu enggak langsung hari Senin itu dikubur enggak, karena kan bingung musyawarah dulu bagaimana dikuburkannya di mana, mandinya bagaimana ya. Pada keesokan harinya kejadian tersebut diceritakan kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar datang kepada ayah pemuda tersebut lalu menyampaikan bela sungkawanya kepadanya. Umar berkata, "Mengapa engkau tidak memberitahukan aku?" Sang ayah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, peristiwa itu terjadi pada malam hari." Umar berkata, "Jika demikian antarkan aku ke kuburannya." Maka Umar berserta orang-orang yang menyertainya pergi ke kubur si pemuda tadi. Lalu Umar berkata, "Wahai fulan," ya. Jadi yang Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Wahai orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya. Waliman khafa, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Dia kan takut kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dia tadi mau diajak main yang enggak benar, ya, oleh wanita tadi, akhirnya dia bacaan ayat langsung ingat Allah, pingsan. Ya. Berarti orang itu takut kepada Allah. Maka dibacakan oleh Umar, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Maka si pemuda yang sudah dikuburkan itu menyaut ucapan Umar. Oh, pemuda itu akhirnya nyaut ucapan Umar tadi. "Wahai Umar, Tuhanku telah memberikan keduanya kepadaku di surga." Ya. Di pemuda itu akhirnya jawab, "Wahai Umar, Tuhanku sudah memberikan 2 surga kepadaku."
Iya, kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itu bersusah. Itu kalau seandainya Pak Rahmat sudah ditarik perempuan, dibawa di pintunya itu, tanggung. Langsung masuk ke dalam rumah. Kalau ini ingat Allah langsung pingsan. Nah, ya. Tapi balasannya 2 surga. Itu memang berat. Maka di dalam hadis yang dikatakan sab'atun yudhillumullah yaumala dhilla illa dhullu, ada 7 golongan yang nanti ada di bawah aras Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara itu 7 golongan itu yaitu rajulun, seorang laki-laki yang apabila diajak seorang wanita yang cantik, jelita, derma yang kaya raya dan pangkatnya tinggi, diajak berbuat zina, kemudian dia bilang, ya inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Akhirnya dia enggak jadi karena dia takut kepada Allah. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu nanti di bawah arasnya Allah, diberi naungan daripada naungannya Allah. Nah itu. Tapi itu berat Pak, ya. Kalau sudah dibawa itu Pak Komar, dibawa wanita, ya. Kemudian kalau sudah bangun itu hilang 1/3 akalnya. Dikatakan di dalam kitab itu idza qamad dzakar zalal fikar. Apabila udah bangun dzakar itu udah hilang akalnya. 1/3 itu sudah hilang itu Pak Komar. Ya. Kenapa? Kalah dengan nafsunya tadi. Kalau udah bangun, wah itu udah hilang lah ya. Makanya semuanya hilang. iya. Ya hilang semuanya ya. Ya itu. Maka dikatakan idza ja'al matar, apabila turun hujan, qamad dzakar, maka bangunlah dzakar. Wa idza qamad dzakar zalal fikar, apabila sudah bangun dzakar maka hilanglah pikirannya itu. Ya Pak. Enggak tahu itu. Kalau dulu anak muda, kalau udah kakek-kakek mah walaupun ada hujan mah. Ya. Enggak masa bodoh. Ya udah hujannya udah kencang, udah dingin-dingin tetap aja ngumpul. Ya, enggak bisa enggak bangun-bangun. Kenapa? Ya udah kakek-kakek ya. Ya gitu ya. Diriwayatkan pula bertasanadnya oleh Al-Baihaqi dari Hasan secara ringkas sebagaimana dalam kitab Kanzul Umal, dan riwayatnya disebutkan kata si pemuda, wahai paman, temuilah Umar lalu sampaikan salamku kepadanya dan tanyakan kepadanya apakah balasan bagi orang yang takut saat menghadap Tuhannya dan pada bagian akhirat. Dan pada bagian akhirat riwayat itu disebutkan lalu Umar berdiri di sisi kubur si pemuda seraya di sisi pemuda tadi kuburnya, saya berkata, bagimu ada 2 surga. Bagimu ada 2 surga. Jadi itulah Bapak sekalian, mudah-mudahan kita semuanya ya, kalau imannya enggak seperti pemuda ini, mudah-mudahan enggak ada yang goda. Karena takutnya malah kalah. Ya. Kalau menang dapat surga, tapi kalau kalah dapat neraka. Naudzubillah min dalik. Allah Subhanahu wa taala jaga pelihara kita sampai akhir hayat kita. Tetap iman dan Islam, selamat dari godaan setan, godaan wanita. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah hamdihi, subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.